Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini Kamis 2 Juni 2022 dengan judul Melalui firman-Nya kita dilahirkan kembali. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Orang muda yang menemukan kegembiraan dan kebahagiaan dalam membaca firman Allah dan pada saat berdoa terus-menerus disegarkan oleh embusan dari sumber kehidupan, dia akan mencapai ketinggian keunggulan moral dan pemikiran luas yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Komunikasi dengan Allah mendorong pemikiran yang baik, aspirasi yang luhur, persepsi yang jelas tentang kebenaran, dan tujuan tindakan yang luhur. Mereka yang dengan demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Allah diakui olehnya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang Allah dan keabadian, sampai Allah menjadikan mereka saluran terang dan kebijaksanaan kepada dunia. Perubahan hati yang menjadikan kita anak-anak Allah disebut dalam Alkitab sebagai kelahiran baru. Di samping itu dibandingkan dengan pertumbuhan benih yang baik yang ditaburkan oleh petani, demikianlah orang-orang yang bertobat kepada Kristus disebut seperti bayi yang baru lahir, bertumbuh menjadi lelaki maupun perempuan di dalam Yesus Kristus. Dari tumbuh-tumbuhan itulah diambil perumpamaan untuk membantu kita memahami lebih baik rahasia-rahasia kebenaran kehidupan rohani. Jika kita ingin menjalani kehidupan Kristen yang sejati, hati nurani harus dihidupkan melalui hubungan yang terus-menerus dengan firman Allah. Semua hal berharga dengan harga yang tak terhingga telah Allah sediakan bagi kita. Tidak akan berguna bagi kita, itu tidak dapat memperkuat kita dan menghasilkan pertumbuhan rohani kecuali kita menyesuaikannya. Kita harus makan firman Allah. Jadikan itu bagian dari diri kita sendiri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin di dalam renungan kita pada pagi hari ini, melalui firman Allah, maka kita akan memperoleh kelahiran kembali. Kita akan diperbaharui karena firman Allah memiliki kuasa. Dan di dalam firman Allah, maka kita akan beroleh pengetahuan kebenaran Allah. Dan itu akan menuntun kita untuk pembaruan akan moral dan pemikiran-pemikiran karakter yang akan membuat kita semakin serupa dengan tabiat Kristus. Juga merupakan poin penting untuk kita renungkan bahwa firman Allah bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi adalah merupakan aplikasi kehidupan. Perubahan hati harus nyata dalam kehidupan anak-anak Allah, sehingga kita akan dapat dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Itulah kehidupan kekristenan yang sejati. Semoga hari ini kita akan hidup di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan untuk semua kebesaran kasih Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan bahkan di dalam keterbatasan kami oleh karena kejatuhan di dalam dosa, maka Engkau menyatakannya lewat pekabaran firman-Mu, sehingga kami dapat mempelajarinya, sehingga kami dapat mengimaninya, dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengajarkan kami Bapa untuk kebenaran-kebenaran yang akan membuat kami lahir kembali menjadi anak-anak Tuhan. Tolonglah kami dengan kekuatan daripada Roh Kudus sehingga melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan. Di saat kami menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, biarlah kuasa Tuhan yang selalu menuntun hidup kami ya Bapa, sehingga kami selalu dapat menjadi pancaran kemuliaan untuk menyatakan kasih-Mu dimanapun kami berada. Memberkati dalam segenap usaha tangan pekerjaan umat-umat. Berikanlah kekuatan dan kesehatan ya Bapa, sehingga ada sukacita kebahagiaan yang selalu kami nikmati. Berkat-Mu menjadi anak-anak yang berada di dalam pertumbuhan dan perkembangan
Bahkan di mana anak-anak sekarang yang sedang menghadapi ujian di dalam pendidikan sekolah, Tuhan akan berkati sehingga mereka akan dapat meraih harapan dan cita-cita mereka. Bapa di sorga memberkati juga orang-orang tua yang sudah lanjut usia dalam hidup, dan biarlah Tuhan akan menjadi kekuatan, penghibur, dan melalui kesehatan dan panjang umur yang Tuhan berikan, mereka juga akan tetap setia dalam menantikan kedatangan. Bapa, hamba berdoa bagi saudara kami yang bersuka cita dalam berbagai hal dalam kehidupan mereka. Biarlah tetap nama Tuhan yang ditinggikan. Yang merayakan hari ulang tahun pada saat ini, Tuhan berkati dengan kasih karunia-Mu ya Bapa, dengan pertambahan umur dan juga berkat damai sukacita yang Tuhan pertambahkan, sehingga iman mereka pun dikuatkan untuk dapat menantikan kedatangan Tuhan yang kami percaya tidak akan lama lagi. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.